Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwatifillah azani Allahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, pembahasan yang akan kita kaji adalah akibat dari perbuatan dosa atau maksiat. Akibat dari perbuatan dosa atau maksiat. Maksiat artinya tidak taat, meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau malah berbuat apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan, perkataan yang zahir maupun yang batin. Jadi semuanya tercakup ke dalam maksiat, ya. Ikhwah fiddin rahimakumullah, memang benar sekali bahwa kita semua sebagai manusia tidak bisa luput dari yang namanya kesalahan, dosa atau maksiat. Ya. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, manusia itu pasti akan jatuh ke dalam kesalahan, perbuatan dosa. Namun bukan berarti kita dalam melakukannya itu tanpa beban. Karena dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang betul-betul kita tidak merencanakannya, ya, tidak memplanningnya, tidak. Kullu bani Adam khata', ia akan jatuh, tapi bukan berarti direncanakan oleh kita, ya, tanpa beban melakukannya. Kita semua dituntut untuk menjauhinya, untuk menghindarnya, dan kalau sudah terjatuh pun kita dituntut harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesalinya, meninggalkan perbuatannya, dan harus ada tekad dari kita untuk apa? Tidak jatuh kembali ke dalam lubang yang sama, ya, perbuatan dosa yang sama, ya. Jadi enggak tanpa beban, walaupun kullu bani Adam khata', ya, kullu bani Adam khata', setiap bani Adam pasti akan jatuh, ya. Tapi ini kita juga dituntut untuk menjauhinya, meminimalisir perbuatan-perbuatan dosa atau kemaksiatan, ya. Dan wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang sudah jatuh dalam perbuatan yang salah, perbuatan dosa, adalah mereka yang cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwah fiddin rahimakumullah, kita harus memandang perbuatan dosa ini sebagaimana pandangan orang-orang yang beriman. Apa itu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, innal mu'min, ya, sesungguhnya orang yang beriman itu yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti dia sedang berada di bawah gunung, ya. Yaqafu ayyaqa'a alaihi, yang dia takut gunung itu akan menimpa dia. Itu seorang yang beriman. Kita harus punya pandangan terhadap dosa itu seperti itu.
harus takut, harus khawatir. Ya. Wa innal fajir yardunubahu kadubabin marru ala amri. Ya. Jangan seperti orang yang fajir, orang yang gemar bermaksiat, dia memandang dosa itu seperti lalat yang lewat di hidung saya sudah. Dianggap sepele, dianggap remeh. Jangan, ya. Ikhwafidin rahimakumullah, satu hal ya yang harus kita perhatikan dalam masalah ini, bahwa perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang itu pasti akan berdampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung, cepat atau lambat, pasti akan berdampak. Dan bisa jadi bukan hanya menimpa pelakunya saja, tapi bisa menimpa kepada orang-orang yang sekitarnya, bahkan orang-orang yang dicintainya. Ya, bisa sampai ada seorang ulama, dia melihat asar dari perbuatan dosanya itu, jejak atau bekas perbuatan dosanya itu, dampak dari perbuatan dosanya itu ada pada istri dan keluarganya. Terlihat gak biasanya istri begini, itu dampak dari perbuatan dosa. Ya. Di sini akan disebutkan beberapa dampak negatif dari perbuatan dosa, dari sekian banyak tentunya ya, dampak-dampak negatif itu. Yang pertama, bahwa dampak perbuatan dosa atau penyelisihan terhadap perintah Allah dan Rasulnya SAW itu akan tersesatkan dari jalan yang benar, akan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman terkait dengan dosanya Nabi Adam alaihissalam pada saat itu. Wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam pun menyelisihi Rabbnya, maka ia pun tersesat. Ya. Jadi ketika menyelisihi, tersesatlah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita bisa ambil faidah, siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menyesatkannya, merusak kehidupannya, mencelakakannya saat di dunia. Ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari peringatkan, maka baginya adalah penghidupan yang sempit. Ya. Hidupnya sempit. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya, di dalam tafsirnya beliau mengatakan bahwa di dunia dia hidupnya tidak akan tenang, tidak akan tentram. Ketika apa? Ketika dia berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya akan selalu gelisah, ya, akan selalu ragu-ragu, nggak ada keyakinan pada dirinya, stres, bingung. Ya. Itu akibat dari kesesatannya, dan kesesatannya itu akibatnya dari penyelisihan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia dijamin tidak akan tersesatkan dan ia tidak akan celaka. Ini lawannya ini. Kalau tadi menyelisihi, sekarang taatnya. Ya, jadi siapa yang taat dijamin gak akan sesat ya. Maksimalkan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dijamin dia gak akan tersesatkan dan dia gak akan celaka. Wala yashqa. Ini yang kita cari, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tersesatkan dari jalan yang benar. Banyak di antara kita mungkin yang sulit ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat untuk salat, berat untuk saum, berat untuk sedekah, berat untuk amal ibadah apapun berat. Apa penyebabnya?
dosa yang kita lakukan itu. Perbuatan dosa yang kita lakukan sehingga kita diberatkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Tersesatkanlah kita. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, dampak negatif dari perbuatan dosa adalah akan tertimpa musibah. Musibah yang dimaksud di sini bisa menimpa musibah bagi pribadi si pelakunya atau masyarakat. Tadi bukan hanya menimpa kepada si pelakunya saja, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apa saja yang menimpa kalian, apa saja yang menimpa kalian, maka itu adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan kalian. Jadi sebabnya adalah kita sendiri. Ya, musibah yang menimpa pribadi kita, musibah yang menimpa keluarga kita, musibah yang menimpa masyarakat kita, ulah kita. Zaharul fasad fil barri wal bahr, nampak kerusakan di daratan, di lautan, bima kasabat aydin nas. Itu karena ulah tangan manusia itu. Akibatnya apa? Banyak Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman. Bahkan sejak dari dulu kita sudah diberikan peringatan dengan diberikan contoh orang-orang terdahulu yang membangkang Allah Subhanahu wa taala, sudah diberikan iqabnya, hukumannya saat di dunia bahkan. Fakullan akhadna bi dzambi, masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, ada di antara mereka yang ditimpakan hujan batu kerikil. Kenapa? Dosa yang dilakukan. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada yang ditimpa suara yang keras sehingga mati mereka. Saking kerasnya suara. Apa yang menyebabkannya? Dosa. Ya. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada yang ditenggelamkan ke bumi, dipenamkan, ya. Wa minhum man awraqna, ada yang ditenggelamkan. Semuanya sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang dulu yang membangkang. Hukumannya gimana saat ini? Dampak negatifnya bagaimana itu? Itu untuk menjadi peringatan, pelajaran buat kita sekarang ini, bahwa itu semua gak terhenti, sebab akibatnya gak terhenti, masih akan terus berlanjut kalau kita terus melakukan dosa atau kemaksiatan. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadzal waja' aw saqam rijzun udziba bihi ba'dul umami qablakum." Sesungguhnya penyakit itu adalah kotoran yang dengannya Allah mengazab sebagian umat sebelum kalian. Jadi penyakit pun yang diderita itu juga bagian dari hukuman. Akibatnya apa? Dari apa? Dosa yang dilakukan. Ya. Juga perhatikan sabda Rasulullah SAW, ya, yang sudah sering kita dengar. Ketika Rasulullah SAW bersabda kepada orang-orang muhajirin tentang 5 hal. Ya ma'syarul muhajirin khamsun, ada 5. Idza tulibtum bihinna wa a'udzubillahi an tudrikuhunna. Yang kalau menimpa kalian mudah-mudahan enggak sampai, ya. Apa itu? Ketika fahisyah, kekejian terjadi di satu kaum, bahkan dengan terang-terangan, ya, seperti perzinahan misalkan. Illa fasha fihi muta'un wal auja allati lam takun madat fi aslafim allati, ya, akan muncul penyakit-penyakit yang dari dulu nggak pernah ada penyakit itu. Penyakit taun, penyakit yang mematikan. Walam yankusul mikyala wal mizan. Kalau sudah banyak para pedagang yang mengurangi timbangan, takaran, curang nih,
Ya, illa ukhidhu bis-sinin wa syiddatil maunah wa jawris sultan alaihim. Kalau sudah para pedagang curang, nipu, ngurangi takaran, pasti masyarakatnya akan disiksa dengan paceklik, kehidupan yang susah, dan kezaliman pemerintah. Penyebabnya siapa? Para pedagang yang nipu, yang curang. Tapi yang menanggung akibatnya bukan hanya mereka, masyarakat, negeri bahkan. Ya, rakyatnya harus menanggung, punya pemimpin zolim. Salah satu sebabnya adalah karena orang-orang yang curang. Walam yamna'u zakata amwalihim illa mudi'u al-qatra minas sama. Kalau sudah orang-orang yang mampu enggan membayar zakatnya, Allah akan tahan ya air hujan dari langit. Kalau bukan karena hewan-hewan, gak akan diturunkan. Jadi gara-gara orang kaya saja yang menahan zakatnya, semua menanggung deritanya. Iya, bisa jadi itu. Yang menanggung semuanya, yang kaya, yang miskin, bahkan binatang-binatang menjadi korban. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'dha ma fi aydihim. Ketika mereka sudah melanggar janji, kesetiaan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesetiaan dengan Rasulnya SAW untuk taat kepada keduanya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka dari orang-orang kafir itu akan menguasai mereka, menjajah mereka, dan mengambil apa-apa yang mereka miliki. Dijajah benar-benar. Jadi bangsa yang terjajah. Apa sebabnya ketika menjadi bangsa yang terjajah? Karena sudah tidak setia lagi kepada Allah dan Rasul. Tak mau lagi taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama para pemimpin tidak lagi berhukum dengan kitabullah. Wa takhayyaru mimma anzalallah, dan memilih-milih apa yang Allah turunkan itu untuk diterapkan dan tidak terapkan. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, Allah akan menjadikan mereka saling bermusuhan. Ribut mulu kerjaannya. Sebabnya apa? Sebabnya karena dosa, maksiat dari besar sampai kecil. Ikhwafidin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian selanjutnya dampak dari perbuatan dosa dan maksiat adalah kekalahan atau kemunduran atau kegagalan dalam perjuangan. Kalau kita perhatikan dalam perang Uhud misalkan, salah satu sebab terbesar kekalahannya kaum muslimin pada saat itu adalah karena ketidakdisiplinan sebagian dari pasukan kaum muslimin, para pemanah pada saat itu. Padahal jumlahnya pada saat itu dikatakan kurang dari 4% dari total jumlah pasukan kaum muslimin. Yang tidak disiplinnya itu kurang dari 4% dari total pasukan pada saat itu. Tapi apa akibatnya? 70 sahabat Nabi SAW terbunuh. 70 sahabat Nabi SAW terbunuh. Apa sebabnya? Sebabnya tidak disiplin. Dan itu pun nggak semua, kurang dari 4% dikatakan dari jumlah total pasukan pada saat itu. Tapi Allah sudah memaafkan mereka. Ya, walaqad afa ankum. Sesungguhnya Allah telah memaafkan kalian. Sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dampaknya tetap terjadi, sudah nggak bisa dihindari lagi. Tapi Allah maafkan, ya Allah. Makanya pernah ada yang bertanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, kenapa Allah memaafkan mereka? Padahal sudah 70 orang sahabat meninggal. Apa kata beliau? Kalau Allah nggak maafkan, habis semuanya itu. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan kekalahan pada perang Hunain, yang pada awal peperangannya kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa sebabnya?
Sebabnya adalah di antara pasukan kaum muslimin ada yang berbuat dosa. Apa dosanya? Dosanya merasa ujub, sombong, terlalu pede, terlalu bangga dengan apa? Jumlah pasukan dan senjata. Ya. Seakan-akan kemenangan itu standarnya adalah jumlah pasukan dan senjata yang mumpuni. Ya. Sampai ada yang mengatakan hari ini kita tidak akan kalah karena mereka pasukannya lebih sedikit itu. Akibat ujub ini dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taubah ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Sungguh Allah telah menolong kalian para mukminin di banyak medan peperangan. Sudah banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa yauma Hunainin, dan di waktu perang Hunain, idz a'jabatkum kasratukum, ketika kalian congkak pada waktu karena merasa banyak jumlah kalian. Falam tuni ankum syai'a, padahal jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat sulabin, dan bumi yang luas itu pada saat itu terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Yang tadinya merasa banyak, ujub, menang kita nih, mereka lantas kocar kacir, seakan-akan bumi ini yang luas ini sempit. Apa sebabnya? Dosa ini, ujub, sombong. Jadi dampak dosa, dampak maksiat yang dilakukan oleh sebagian kecil saja itu bisa berpengaruh kepada kegagalan sebuah perjuangan. Dan terakhir, ikhwah fillah rahimakumullah, ya, bahwa dampak dari perbuatan dosa atau kemaksiatan yang dilakukan seseorang selain di dunia juga di akhirat juga akan dia terima. Jauh lebih mengerikan, lebih susah, lebih sulit, lebih berat daripada apa yang dia terima ketika di dunia. Jangan sampai dosa kemaksiatan kita itu sampai ditunaikan ikopnya itu di akhirat, naudzubillah. Sampai kepada yang kecil-kecil pun ada ikopnya di akhirat, ada ya. Seperti nggak membersihkan apa sih namanya, habis buang air kecil misalnya. Ada ikopnya, iya ada ikopnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, istanzihu minal baul, bersihkanlah diri kalian setelah buang air kecil. Fa inna amata adabil qabri minhu, karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan atau berasal dari bekas air kencing itu. No. Itu baru itu yang kita anggap sepele, yang anggap kita ringan itu. Apalagi nanti sampai kepada perbuatan-perbuatan dosa besar, sampai kepada kesyirikan, naudzubillah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala, ada seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki itu, nyeret tanah dengan sombong. Khusifabi, dia ditenggelamkan, dibenamkan ke dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, dan dia meronta-ronta di dalam itu karena tersiksa di bumi itu hingga hari kiamat datang. Hanya dosa, perbuatan maksiat yang kita anggap sepele, yang anggap ringan, ikopnya kalau nanggu di akhirat, naudzubillah, begitu dampaknya itu. Apalagi kalau perbuatan syirik, ya, syirkul akbar, udah khalidina fiha, kekal dia di dalam neraka dengan siksaan-siksaannya, naudzubillah. Ini ikhwati fiddin azani Allahu wa iyyakum yang bisa kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufiknya kepada kita sehingga kita dikuatkan ya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala
menjauhi dosa, menjauhi maksiat, dan dihindarkan sejauh-jauhnya. Banyakin doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ba'id baini minal khataaya, dijauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan dosa atau kesalahan, ya. Dan kita dikuatkan untuk beramal saleh, ya, diberikan kesabaran ketika melaksanakannya. Ini yang bisa kita kaji. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.